Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya bahwa saudara-saudara yang terkasih senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ringlan Simanjuntak, di pagi hari ini. Saya ingin menaburkan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Mazmur pasal 1, ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang terkasih, ketika orang melakukan survei untuk tempat tinggal, tentu tidak kalah pentingnya yang dipertimbangkan oleh mereka adalah sumber air. Menurut cerita-cerita orang tua, bahwa Jalan Raya Mandala di Merauke, dulunya Belanda merancang jalan itu dengan mempertimbangkan aliran air. Dan sampai sekarang, ternyata sepanjang Jalan Raya Mandala hampir bisa dipastikan bahwa airnya sangat bagus. Bukan hanya pada saat musim penghujan, tetapi terutama pada musim kemarau. Saudara yang terkasih, bahkan tempat yang dipilih oleh pemerintah sebagai ibu kota baru di Kalimantan tetap mempertimbangkan akan ketersediaan air. Saudara yang terkasih, menurut informasi bahwa kandungan tubuh janin terdiri dari air sebesar 100% dan orang dewasa normal sebesar 70%. Bahkan dunia terdiri dari daratan 30% dan lautan 70%. Itu menunjukkan bahwa air punya peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Saudara yang terkasih, dalam kutipan firman Tuhan di pagi ini, pemazmur mengangkat dan menggambarkan dua sisi kehidupan manusia, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kebahagiaan orang benar itu memiliki sifat yang berbeda dengan orang fasik. Orang benar adalah orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Orang benar itu adalah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang benar itu bertumbuh dan berakar dari firman Tuhan. Saudara terkasih, digambarkan bahwa firman Tuhan bagaikan air untuk kehidupan, baik manusia dan tumbuhan. Peranan air bagi keberhasilan tanaman dan juga manusia untuk bertahan hidup dan menghasilkan buah adalah air. Saudara terkasih, tanaman yang ditanam dengan sumber air yang baik tentunya akan memberikan kepastian keberhasilan dari tanaman tersebut. Manusia itu tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri yang secara pribadi yang dapat memberikan sumber kekuatan dan semangat dan juga sukacita di dalam hidup setiap orang percaya. Firman Tuhan itu direnungkan secara terus-menerus dalam hidup dan kita hidup sesuai dengan tuntutan firman Tuhan itu sendiri. Saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak orang yang hidupnya tidak berpadanan dengan firman Tuhan, tetapi ia hidup dengan kelimpahan dan hidupnya sangat makmur. Sementara ada orang lain yang menurut pengamatan kita, dia rajin ibadah, orangnya baik, dan mencerminkan kehidupan yang benar. Tetapi apabila dilihat dari kacamata ekonomi, hidupnya biasa-biasa saja. Saudara-saudara yang terkasih, hidup yang mendasari firman Tuhan tidak terkecoh dengan segala kelimpahan akan harta, jabatan, dan pangkat. Apabila semua itu dapat kita peroleh atas kemurahan Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang hidup dengan firman Tuhan adalah orang yang selalu pasrah dengan kehendak Tuhan. Orang yang hidup dengan firman Tuhan adalah orang yang berakar dan hidup dengan kebaikan Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17, kita akan temukan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Orang yang hidup dengan firman, maka akan melahirkan iman kepada Allah. Tujuan hidup orang beriman bukan harta duniawi semata, tetapi kehidupan kekal bersama Bapa di surga kelak. Saudara yang terkasih, harta dan kekayaan bukan alasan kita untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan saudara dan saya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Teruslah berjalan, teruslah berkarya, dan hidup dengan Tuhan dengan ketulusan. Amin. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di pagi hari ini. Atas kebaikan-Mu, atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di hari ini. Tuhan, kami percaya itu semua karena cinta kasih-Mu, karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hamba mau berdoa buat semua orang yang mengalami sakit di hari ini. Tuhan menjamah mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Bagi orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, Tuhan, Engkau senantiasa memberkati seluruh kehidupan mereka. Tangan mereka yang bekerja senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, hamba juga berdoa bagi seluruh kehidupan akan umat-Mu, terkhusus saudara-saudaraku yang menonton pemberitaan firman melalui YouTube di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, melimpahi mereka dengan sukacita dan kebaikan di hari ini. Bapa, di dalam Yesus kami percaya tangan Tuhan akan terus terulur bagi kami untuk menuntun, menjaga, melindungi kami Bapa di hari ini. Inilah kami Bapa, firman yang boleh hamba taburkan di pagi hari ini akan menyentuh setiap hati orang yang mendengarkan firman ini, dan mereka terus dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani hidup di hari ini. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami persembahkan doa dan permohonan kami kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Shalom.